Drive Spot Intro, logo muncul dengan musik dramatis ringan. Selamat datang di Drive Spot, saluran yang membahas teknologi militer tercanggih, kendaraan tempur modern, dan sistem pertahanan paling mutakhir di dunia. Di sini, kami menyajikan informasi akurat dan menarik untuk Anda para pecinta dunia militer dan teknologi pertahanan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem pertahanan udara paling canggih yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan militer dunia, yaitu Sky Sabre generasi terbaru yang akan digunakan pada tahun 2026. Sky Sabre adalah sistem rudal pertahanan udara jarak menengah yang dikembangkan oleh Inggris dan telah mengalami peningkatan signifikan dari versi sebelumnya. Di tahun 2026, Sky Sabre bukan hanya mengalami pembaruan perangkat keras, tetapi juga peningkatan pada perangkat lunaknya untuk menghadapi ancaman udara modern yang semakin kompleks. Sistem Sky Sabre ini dirancang untuk menggantikan sistem Rapier yang sudah digunakan selama lebih dari 30 tahun oleh Angkatan Bersenjata Inggris. Rapier dikenal sebagai sistem pertahanan yang handal, namun dengan perkembangan teknologi drone, rudal jelajah, dan jet tempur siluman, sistem seperti Rapier sudah tidak lagi cukup untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap infrastruktur strategis. Sky Sabre hadir untuk menjawab kebutuhan ini. Sistem pertahanan Sky Sabre terdiri dari 3 komponen utama. Pertama adalah radar Giraffe Agile Multi-Beam 3D, yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melacak hingga 24 target secara bersamaan dalam radius lebih dari 100 km. Radar ini berasal dari perusahaan SAP asal Swedia dan dikenal sangat responsif dalam memberikan data real-time ke sistem pengendali tembakan. Kedua adalah sistem kontrol dan manajemen pertempuran dari Rafael Advanced Defense Systems asal Israel, yang memungkinkan operator untuk mengendalikan seluruh sistem secara fleksibel dan efisien. Sistem ini bekerja dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi teknologi jaringan taktis yang bisa diintegrasikan dengan sistem pertahanan sekutu lainnya. Komponen ketiga yang paling penting tentu saja adalah rudal itu sendiri, yaitu CAMM atau Common Anti-Air Modular Missile. Rudal ini memiliki kecepatan supersonik dan mampu menghadapi berbagai ancaman udara, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, hingga rudal jelajah. Rudal CAMM memiliki jangkauan lebih dari 25 km dan bisa diluncurkan secara vertikal, sehingga memungkinkan sistem Sky Sabre untuk menghadapi serangan dari berbagai arah sekaligus. Teknologi peluncuran vertikal ini juga membuat sistem ini sangat fleksibel dan cepat dalam merespon ancaman mendadak. Menariknya, rudal CAMM ini tidak membutuhkan radar internal karena ia menggunakan data dari radar Giraffe dan sistem manajemen tempur Rafael untuk panduan presisi tinggi. Hal ini membuat bobot rudal lebih ringan dan efisiensi energi lebih tinggi. Selain itu, rudal CAMM juga menggunakan sistem pelacakan berbasis radar aktif sehingga mampu mengejar target yang bergerak cepat sekalipun dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kemampuan ini memberikan keuntungan besar dalam skenario perang modern di mana musuh menggunakan taktik serangan cepat dan canggih. Pada tahun 2026, Sky Sabre akan dilengkapi dengan pembaruan kecerdasan buatan dan algoritma analitik yang mampu mengenali pola serangan dari musuh secara otomatis. Sistem ini akan belajar dari pengalaman tempur dan memperbarui responsnya secara dinamis. Ini artinya, semakin lama sistem ini beroperasi, semakin cerdas dan efektif kemampuannya dalam menghadapi ancaman. Kehadiran Sky Sabre juga membawa perubahan besar dalam strategi pertahanan udara Inggris. Sistem ini tidak hanya akan ditempatkan di daratan Inggris, tetapi juga akan digunakan dalam misi luar negeri, seperti perlindungan pangkalan militer dan kapal induk. Bahkan beberapa negara sekutu NATO telah menyatakan ketertarikannya untuk mengintegrasikan Sky Sabre dalam jaringan pertahanan kolektif mereka. Dalam hal harga, Sky Sabre bukanlah sistem murah, tetapi juga tidak semahal sistem pertahanan seperti Patriot milik Amerika Serikat. Untuk satu unit sistem lengkap, termasuk radar, unit kontrol, dan peluncur rudal dengan persediaan rudal CAMM, diperkirakan biaya per sistem mencapai sekitar 500 juta pound sterling atau setara dengan 10 triliun rupiah. Harga ini tentunya bisa berbeda tergantung jumlah peluncur dan rudal yang disertakan dalam satu paket. Namun dengan kemampuan dan teknologi yang ditawarkan, banyak pihak menganggap harga ini cukup sepadan. Sky Sabre dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan pertahanan udara secara signifikan.
Selain digunakan oleh Inggris, sistem ini juga tengah dalam proses negosiasi penjualan dengan beberapa negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Negara-negara ini tertarik dengan kemampuan Sky Sabre dalam menghadapi ancaman drone dan rudal jarak menengah yang semakin sering digunakan dalam konflik modern. Yang menarik, sistem Sky Sabre juga dirancang untuk terus dikembangkan. Pada tahun 2026, varian yang lebih mobile akan diperkenalkan dengan platform kendaraan taktis yang memungkinkan peluncur dan radar dipindahkan dengan cepat dari satu lokasi ke lokasi lain. Hal ini memungkinkan Sky Sabre digunakan dalam operasi militer bergerak dan tidak hanya terbatas pada posisi statis. Konsep ini sangat cocok untuk menghadapi ancaman dinamis seperti serangan gerilya udara atau konfrontasi dalam medan tempur non-konvensional. Dengan segala keunggulan ini, Sky Sabre generasi 2026 menunjukkan bahwa pertahanan udara masa depan tidak hanya bergantung pada kekuatan tembak, tetapi juga pada kecepatan respons, fleksibilitas sistem, dan kemampuan adaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang. Ini adalah simbol bagaimana teknologi militer terus berevolusi untuk melindungi wilayah dan rakyat dari ancaman yang tidak kasat mata. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Drive Spot. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sistem militer canggih lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.